يا عليم انت عليم فهم قلوبنا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على وسائل الخير ونور العافية في أمر الدين في الدنيا والآخرة. نتوجه إلى المولى أن يبارك لنا في هذه الساعة بنا وبكم الحاضرين والحاضرات أجمعين، وأن يرزقنا حسن الاستماع حتى نترك إلى معنى الاتباع ونحسن على البركة إن شاء الله الانتفاع حسا ومعنى بسر ولبركة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين، وسدد لساني بهدي واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia, majlis yang mubarak, majlis yang insyaAllah akan menjadikan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang dengannya insyaAllah akan menambah rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa takut kita daripada mengerjakan segala larangan-larangan Allah, dan menambah rasa zuhud kita dalam kehidupan dunia ini dan untuk menggapai kehidupan yang kekal abadi, yang kehidupan di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita dalam majlis ini karena sebab taufik dan hidayah serta inayahnya dan sendiri dapat berkumpul. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat agung. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berjasa dalam mengadakan majlis seperti yang mulia, majlis mulia seperti ini yang kita adakan ini, mudah-mudahan dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sebelum akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita dari dua pekan yang telah lalu mengenai salat rawatib. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan dalam kitab Lisanul Jami'ah ini sampai kita pada pelajaran rawatibus salat. Salat rawatib artinya salat yang mengiringi daripada salat-salat fardu. Kenapa di sini diajarkan, dikenalkan kepada kita secara umum umat al-Islamiyah, umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sunnah nabinya. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Ila akhir maqam. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, senantiasa hamba-Mu itu, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi inilah modal bagi seorang hamba akan mendapatkan al-hub, rasa kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Maka dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ada pun ibadah-ibadah wajib, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban rukun Islam yang lain, itu merupakan sudah, itu modal kita sudah, itu sudah harga mati kita, itu memang sudah kewajiban kita. Adapun ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengerjakan yang namanya pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan sunnah. Maka dari itu tidak sedikit dan tidak jarang para ulama-ulama itu yang memiliki rutinan amalan-amalan daripada ibadah sunnahnya segitu hebatnya, segitu besarnya dan segitu istiqomahnya. Kalau kita ambil saja amalan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Rafi'i, Syekh Abdul Hasan Al-Thabiti, dan a'imah para pemuda kaum salihin, maka luar biasa hebatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya memiliki muridnya di dalam setiap malamnya ibadah sebanyak ibadah sunatnya sebanyak 1000 rakaat. Subhanallah. Seperti itu juga Syekh Abdul Hasan Al-Thabiti,
Ini muassisnya Tariqah Naqsyabandi. Tariqahnya Naqsyabandi. Mungkin seperti Syekh Saman Al-Madani, dulu muassisnya Tariqah As-Samani, dan pemuka-pemuka a'immah tariqah-tariqah lainnya, Al-Tijani, Al-Rifai. Al-Imam Nawawi pun juga memiliki murid seperti itu. Beliau ini memiliki murid dan setiap malamnya memiliki mengerjakan sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat aja pukulannya berapa? 1000. Pindahnya kedengarannya, pindah aja pindahnya. Tapi dia 1000 rakaat ini Tuhan menjadi kuat, bisa bangun isukan-isukannya. Sudah itu ya kan? Tarawih aja lagi. Allah, nah memang adanya cepat juga. Jangan berleha-leha. Nah, kita sepertinya dari sebulan sekali aja dalam setahun. Di bulan Ramadan kita sudah bilang jangan kiri kanan juga. Oh ini mereka tidak dilihat oleh orang lain. Itu pun kita mengerjakannya bersama orang banyak. Ini mereka mengerjakannya sendiri-sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebab amal ibadah itu kalau dikerjakan secara sendiri dan bersama orang banyak beda. Kita mungkin bersama orang banyak ya semangat, hikmat, tapi kalau sendirian siapa yang melihat hanya dinding dan cicak dan kipas angin dan jenisnya. Kurang-kurang kita dari 6 tahunnya juga binanya berikan aja. Nah, ya Allah. Ada sedikit melemah di situ kalau kita imannya memang lemah. Tapi kalau mereka yang hanya tujuannya hanya ikhlas semata karena Allah, maka mereka ini semakin sendiri, semakin mereka senangi. Kesendirian mereka bersama Allah lebih mereka senangi daripada kebersamaan mereka bersama makhluk. Sebab mereka di situ asyik berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibadah-ibadah sunnah semacam ini kita dikenalkan seperti namanya rawatibus shalah. Bahkan rawatibus shalah ini, salat rawatib ini, ya kita salat ba'di, qabli atau ba'di lebih afdal ketimbang salat tarawih. Nah, negara kita nih qabliyah kita, qabliyah maghrib, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kemudian ba'diyah ba'diyah, maka itu lebih afdal daripada salat tarawih. Kenapa? Karena ini merupakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ada bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang kita ditekankan, dianjurkan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk mengerjakan. Karena bagi Rasul selama hidup tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah rawatib kita, sunnah-sunnah rawatib salat. Nah, maka dari itu kita akan diajak untuk mengetahui daripada rawatib salat, sunnah rawatib yang kita bahas di dalam sembahyang qobliyah, ba'diyah, salat fardu itu apa saja. Wa rawatibus salat. Rawatibus salat, sunnah rawatib ini terbagi dua. Ada yang muakkadah, ada yang kita muakkadah. Arti muakkad, Rasulullah itu senantiasa selama hidupnya mengerjakan, tidak pernah mengerjakan. Ada yang ghairu muakkad. Ayat muakkadah ini, yang pertama ini, bagian pertama yang muakkadah ini ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya juga sebagai rawatib sunnah rawatib. Kan kita hanya tahu dengan sebagai sunnah rawatib. Nah itu namanya 2 rakaat sebelum subuh. Mengenai keutamaan setelah yang 2 rakaat sebelum subuh ini pun juga hadisnya sahih dan kuat sekali. Dan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam, rakaat al-fajr. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih afdal, lebih utama daripada dunia dan seisi. Daripada dunia dan seisi. Subhanallah, 2 rakaat sunnah fajar aja.
Oh iyalah ya. Nanti iyalah nanti kita meragu, bimbang, pertanyaan hati kita nanti kita akan mendapatinya kebenarannya, hakikatnya. Setelah kita nanti akan berpindah dari alam dunia ini, nanti masing-masing kita akan mengetahui, insya Allah. Karena khabar kuat sekali dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah beliau membuat kita pernah ke Rasulullah ini kita menyepai kita pada benar. Iya, semuanya kabarnya benar karena utusan Allah membawa berita-berita dari Allah, kebenaran berita dari Allah. Gajah-gajahnya besar sekali. Maka sehebat itu pahala dan balasan dari Allah hanya 2 rakaat salat, hanya 2 rakaat sunnah subuh. Lebih baik daripada ini isi-isi. Karena yang membalas, yang memberikan ganjaran dan pahala semua itu adalah Allah Subhanahu yang maha kaya. Kekayaannya tidak terhingga dan tidak akan pernah berkurang. Jadi kalau Allah berikan tidak ada takarannya, besar sekali. Dan kita tidak mengetahui berapa besarnya, tidak tahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan balasan-balasan bagi hamba-hambanya, kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat daripada amal ibadah yang mereka lakukan di akhirat nanti di surga. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa menampungnya. Seikut yang kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lebih hebat dari dunia di sisinya. Beriman banyaknya. Lalu timbang syarat dunia kita ini. Karena kau menangguhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyimpannya, menangguhkannya nanti di akhirat nanti. Karena hanya di surga di akhirat nanti aja yang tahu balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan daripada ganjar-ganjar pahala itu kepada setiap hamba. Karena dunia ini tidak bisa mampu menampungnya. Jadi sabar ya. Innallaha ma'as sabar gitu. Yakinilah hamba yang kuat ini, maka kita insyaallah akan mendapatkan semua ganjaran, semua pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ini adalah pertanyaan salat sunnah 2 rakaat salat sunnah subuh. Jadi jangan kita meninggalkannya. Ini enteng sekali. Enteng bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita dari mulai sekarang meninggalkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Hebat sekali, afdal sekali. Itulah sepaling afdal sunnah rawatib di antara sekian banyaknya di antara sunnah-sunnah rawatib lainnya. Kemudian yang kedua, 2 rakaat berikutnya bagi 4 ini jumlahnya. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini pun juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah ada 6. Ada pun kita nanti akan dibahas sunnah muakkadah. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur nanti ba'diyahnya juga 2 rakaat. Berarti kita sudah tahu 6 jumlahnya. Kemudian 2 rakaat berikutnya yang 7 delapannya ba'diyah 2 rakaat setelah maghrib. Ada asal ada setelah asal. Karena makhluk kita sembahyang sunnah setelah asal. Nah, ada pun karena yang dibahas sebelum asal itu nggak masuk pada kategori sunnah rawatib yang belum muakkadah. Nanti akan kita bahas. Ini yang muakkadahnya artinya yang 10 rakaat ini jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita meluputkan. Nah, jangan sampai kita gagal mengerjakannya. Nah, setelah kita mengerjakan salat fardu, jadi 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ada pun keutamaan sembahyang setelah maghrib ini banyak sekali. Itu hadis baginda Rasulullah SAW banyak berbagai macam hadis yang dibahas di situ datang dari mana baginda Rasulullah SAW. Kemudian nanti ada yang muakkadahnya nanti berapa rakaat. Nah, jadi di situ dibahas seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awadah. Dalam kitabnya Risalatul Mu'awadah. Di situ nanti ada yang belum muakkadahnya akan dibahas nanti sebanyak
sembahyang antara maghrib dan isya ini adalah sebanyak 20 rakaat. Kita bahas sebagian yang kita singgung supaya kita mengetahui keutamaannya. Kemudian sebanyak-banyaknya adalah 20 rakaat. Mengenai keutamaannya, man shalla baina isya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla baina isya'i 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa ujar Rasulullah, barang siapa yang salat sebanyak 20 rakaat antara maghrib dan isya seperti waktu saat ini. Nah, ini 20 rakaat. Karena sampai lagi dibaca dulu ya kalau 20 rakaat. Misalnya Anda dibuka sembahyang 20 rakaat misalnya, wah habis selesai kita belajar. Karena ini antara dua keistimewaan antara belajar dan antara sebenarnya ada manfaatnya sebagai bagi lebih jadi jauh lebih afdal, lebih mulia daripada salah makanya kita mengutamakan kita majelis ilmu, kita belajar majelis ilmu. Maka kita ringankan sembahyang antara maghrib dan isya ini. Nah, di situ barang siapa ujar Rasulullah, di situ disebutkan dalam hadis tersebut, salat antara maghrib dan isya ini 20 rakaat, maka Allah akan bangunkan, Allah akan bikinkan, Allah akan buatkan rumah belinya di surga. Komplek nanti apa di surga kompleknya. Benar. Artinya kalau ada rumah nanti jelas si tukang itu yang punya rumah kan, sehingga akan kita kembali ke tempat mulanya, ke tempat asalnya, jadi ke surga ya Allah. Itu maksudnya bahasanya. Nah, itu 20 rakaat mungkin kita mendengarnya wow banyak semasa kita gimana nih. Nah, ya mungkin kita jarang mengerjakannya. Maka dari situ maka kita kalau pengennya kita lebih kurang daripada 20 rakaat tadi, maka kalau bisa kita mengerjakannya 6 rakaat. 6 rakaat. Maka mengenai keutamaan salat 6 rakaat setelah maghrib ini, jadi 2 rakaat ba'diyah maghrib, 4 rakaatnya sunnah awabid. Nah begitu niatnya. Ba'diyah maghribnya jadi 2 rakaat ba'diyah maghrib, usul ba'diyah dan maghrib rakaat ini lillahi. Apa sembahyang sunnah ba'diyah maghrib karena Allah Ta'ala, atau terserah kerja pengertian sunnah rakaat ini ba'diyatan lillahi ta'ala, seperti itu mungkin tidak terserah. Pokoknya di sini banyak pembahasannya. Yang kita masalah para fuqaha membaca semuanya benar. Jadi kita ba'diyah maghrib dari 2 rakaat kemudian ditambah 2 rakaat atau 4 rakaatnya adalah sunnah awal, usulnya sunnah awalin rakaat ini, atau 2 rakaat atau langsung 4 rakaat itu dulu. Mengenai utamanya waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat, barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, la yatakallamu fima bainahunna bisyai'in, dan dia tidak berbicara antara waktu tersebut, antara dia setelah maghrib kemudian mengerjakan 6 rakaat tadi kan berbicara masalah perkara dunia. Nah, dallanahu ibadata ibnatai asyrata sanah, maka 6 rakaat tadi sebanding dengan dia beribadah sebanyak 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya, Masya Allah, menempuh jadi kita masakan begitu lawas, begitu panjang, begitu jauh. 12 tahun angkatannya 6 rakaat ya, kalinya ini tuh habar umurnya sudah. Misalnya. Karena dari hadis kita bersumber dari hadis tadi. Karena setiap malamnya 12 tahun. Bayangin 12 tahun. Umur kita sudah berapa umur kita ini? Karena umat Nabi terdahulu panjang-panjangnya ribuan. Maka umat kita, umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Maka untuk mengejar umat Nabi terdahulu mengenai pahala ibadah ini, Allah menggantikan dengan dari kita amal semacam ini yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Ringankan kita asal kita mau lelah satu mata rakaat aja bedanya 2 rakaat tadi. Sedikit kita beri waktu. Maka itu sama dengan jika kita beribadah selama 12 tahun lamanya.
Maka dari itu sayang kita kalau melewatkan kesempatan ini, kesempatan peluang emas ini. Karena kita ini mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita dengan sebab kita hadir ke majelis ilmu ini. Kita hadir mendengarkan kajian agama yang dinasihatkan ulama dan menjadi itu wasiat daripada Nabi Rasulullah. Allah berkahi umur kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berkahi pula amal ibadah kita. Allah berkahi pula ilmu kita. Allah berkahi pula rezeki kita. Allah berkahi pula diri kita, harta kita, anak kita dan seluruhnya orang yang bersama kita. Apa-apa yang telah bersama milik kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Begitulah keutamaan mengenai sembahyang setelah maghrib tadi 6 rakaat. Maka untuk hendak sekali, hendak banget maksudnya setelah 2 rakaat itu langsung lagi memulai di sini karena khawatir orang menungguin kelapasan. Cuma dulu terpapas maka jadi kita tambahin. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kita kerjakan yang 5 rakaat mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari ini, ilmu yang kita miliki. Jadi kita mengabarkan dengan ilmu juga kita lakukan seperti itu, walaupun ya kita minta maaf dulu mengambil waktu yang sedikit. Nah, maka dari itu kesekurang-kurangnya kita mengerjakan dari sebagian maghribnya adalah dua rakaat. Ya ayatnya nanti setelah rakaat pertama kuliah kemudian nggak apa-apa. Kemudian misalnya kita mengerjakan rakaat itu apa itu ayatnya, ayat setelah Fatihahnya, surahnya kita. Maka kita boleh tidak kuliah ya sama aja gitu ya, tapi bilangannya ada mengenai kita keutamaan sebenarnya setelah rakaat pertama itu adalah apa hasil itu anna wa khalaqnakum abatha wa antum ila akhir. Kemudian rakaat kedua adalah surah as-saffat. Kemudian rakaat ketiga tadi yang ketiganya adalah surah al-ghafir. Kemudian ayat kursi yang terakhir setelah yang keempatnya setelah itu adalah laqad ja'akum ilah, seperti itu. Jadi khawatir kalau itu agak sulit kita, maka kita setelah rakaat pertama itu adalah kemudian pada kita setelah rakaat badiah tadi, maka kita samakan dengan kuliah sama kulhu seratin. Jadi ringan. Itu adalah ba'diyahnya kedua rakaat. Jadi kalau kita bahas pembahasan masalah sholat wajib musolah ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya, jadi kita semakin sebisa mungkin meningkatnya dengan menyampaikan begitu cepat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya dan insyaallah yang terpenting adalah dapat mengamalkannya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bagaimana Allah mudahkan kita untuk mengetahui amalan-amalan yang mulia ini, insyaallah Allah juga yang mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Kemudian itu adalah yang ke-7 dan ke-8 daripada sunnah muakkadah rawatib salat dari ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nah, kemudian yang terakhir 9 dan 10-nya. Nah, 9 dan 10 2 rakaat setelah Isya. Nanti setelah Isya 2 rakaat setelah Isya. Nah, habislah sudah kita sunnah muakkadah yang 10 rakaat tadi, sehingga itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Rustam di dalam Zubatnya. Di sini sebetulnya dia menyebutkan di dalam syairnya itu syair Zubat. Di mana syair Zubat ini wancar, jadi kita lumrah, jadi kalangan para penuntut ilmu. Ini banyaknya sebanyak 1000 bait lebih. Yang di situ semua bait syairnya membahas masalah fikih. Jadi kalau hafal Zubat ini fikih semua di dalam otaknya. Jadi itu merangkum juga. Ada dalam bab-bab semuanya dibahas di situ. Cuma menghafal memang juga bisa kuburan panas. Nanti hujan tumbuh karena kumis dan tumbuh jangkut tumbuh karena panas kepala kita. Ini wajar ya. Makanya Rasulullah SAW itu beliau ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa wahai Rasulullah ada tumbuh-tumbuhan di kepala sampai di kepala yang mulai tumbuh-tumbuh? Jadi karena itu Rasulullah menjawab, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Syayyabatni Hud wa akhawatuha, karena yang menyebabkan kepala sudah berubah menjadi Rasulullah ini karena beratnya
Jadi perintah-perintah yang terdapat di dalam surah Hud itu dan juga saudara-saudaranya surah-surah yang lain semisal surah Hud itu. Karena dalam surah Hud itu disebutkan itu perintah Allah Subhanahu kepada nabinya, kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Itu berat sekali. Ayat itu berat sekali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ibadah ini kita semuanya kalau melakukannya, tapi kalau mengistiqomahkannya, wah, berat. Yang namanya istiqomah itu semua puncak dari tujuan para kaum solihin, kaum arifin, para aulia-aulia Allah. Makanya al-istiqomah khairun min al-iqrar. Istiqomah itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada 1000 karomat. Ini yang sahih istiqomah, orang yang memiliki makom istiqomah itu lebih afdal. Cuma kadang kira lain. Kita tahu kan, seret, menyala, seret. Misalnya apa-apa kan cuma terima ini tampilannya, kira-kiranya. Dia kata, nggak bisa mengambil di belakang, seret. Udah, trik-trik belakang sebenarnya ada tariknya di sini. Kita ini percaya dalamnya. Hendak lakas juga kita ini. Iya kan? Itu masnya. Nah, jadi sebenarnya itu. Nah, itu jadi kita belum kawamat. Kalau yang benar-benar kawamat itu seperti yang menghidupkan kita orang mati, menyembuhkan kita menghidupkan orang mati, menyembuhkan kita orang buta. Ini namanya kawamat. Yang berjalan kita di atas air, terbang di atas udara. Oh, kita kalau ada orang semacam ini, wah, siang dan malam kita lagi orang, masya Allah. Ya kalau karena kita memang ingin mengambil terbarukan dengan orang memang itu, tapi di sana ada orang-orang yang memiliki jauh lebih afdal daripada orang-orang yang masyhur ini, orang-orang yang dulu, orang-orang yang disembunyikan oleh Allah daripada kekasih di hamba-hamba Allah. Jadi adalah orang yang sahib al-istiqomah. Subhanallah. Maka dari itu lalu disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karam. Istiqamah itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 karam. Kemudian ada ayat di sini disebut dengan firman fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan. Maka perintah ini berat sekali bagi Rasulullah SAW. Karena ibadah Rasulullah itu hebat sekali. Bagaimana kita salat qiyamul lail ya Rasulullah itu? Lama sekali berdirinya. Kemudian ketika beliau rukuk itu sama lamanya dengan berdirinya. Lama sekali. Sujudnya juga begitu. Subhanallah. Istiqomah semacam ini ibadah ini berat sekali, berat. Maka dari itu sehingga menyebabkan kepala beliau, rambut sini berubah. Di situ juga ada perintah-perintah kita adab Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimpa umatnya ini menyebabkan Rasulullah itu sudah mulai menemukan kepikiran sehingga seperti itu. Nah, kemudian Ba'diyah Isya 2 rakaat Ba'diyah Isya. Maka itu adalah sunnah mu'akkadah. Disebutkan oleh Indonesia dalam nazam syiriyah. Hindani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu wa maghribi thumma isya. Hindani qabla subhi. 2 rakaat sunnah subuh. Kemudian Sintani qabla subhi wa dhuhri kada, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian wa ba'dahu, ba'diyah zuhur 2 rakaat, 6 sudah, wa maghrib, kemudian ba'diyah maghrib 8 sudah, kemudian sumbal isya 2 rakaat setelah isya 10 gitu aja di dalam syiar tadi itu tidak semuanya sunnah mu'akkadah rawatib sunnah. Ya kita rawatib shalah sembahyang sunnah rawatib yang mu'akkadah. Jadi ini ke-10 rakaat ini dalam sehari semalam kita jangan diusahakan, jangan sampai kita ketinggalan karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan disebut oleh para ulama itu lebih afdal daripada salat
salat tarawih. Salat tarawih itu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Padahal kita di situ kita kadang-kadang kita sebagai tarawih bersusungan, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah sembahyang lewat satu waktu kan kadang kita kadang begawi. Nah, gitu kan? Karena kita kadang tahu memang baru sekarang tahu. Dan juga Ramadannya jauh lagi, mudah-mudahan ingat ya kadang bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita memang kita memperhatikan juga sebagai sunat tarawih. Cuma rawatib sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu ini jangan sampai kita lewatkan. Karena ini afdal sebagai jenis saya. Jadi kita lanjutkan. Yang sunnah yang muakkadah, rawatib sunnah, rawatib sholat, sembahyang sunnah rawatib yang tidak muakkad. Artinya Rasulullah sekarang beliau menggawinya, terkadang beliau kada menggawinya. Berarti beliau muakkadah namanya. Gairu muakkadah caranya. Seperti apa? Nah, di sini ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Pertama, di sini adalah 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Artinya apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Ada 2 rakaat artinya jadinya qobliyah zuhurnya menjadi 4 rakaat. 4 rakaat maksudnya seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini ada 2 saja. Maka dari itu ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Ini menyebutkan kitab apa ya? Bidayatul Hidayah itu disebutkan oleh beliau bahwasanya hendaklah engkau memiliki adab dari bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fardu zuhur dan sebelumnya engkau mengerjakan qobliyah untuk 4 rakaat. Yang pertama kata beliau, rakaat pertama setelah Fatihah itu adalah ayat kursi. Jadi sembahyang qobliyahnya zuhurnya adalah 4 rakaat. Rakaat pertama tersedia setelah Al-Fatihah adalah ayat kursi. Nanti silakan merujuk kepada kitab Hidayah. Jadi ayat kursi. Setelah itu baru rukuk lagi. Ya, kemudian setelah ayat kursi selesai, kemudian surah Yasin. Jangan aja dari dulu. Ayo catat ya. Surah Yasin ini soalnya nanti kalau kita mencatat ini walaupun kita kan tahu niatkan saja nanti ada nanti orang yang akan mewarisinya. Ada saja yang akan mewarisinya. Kita anak cucu kita, keturunan ke-7 karena kan ada aja kan. Pokoknya kalau ilmu ini kalau kita punya niat yang tulus nanti akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Bahkan yang berpengaruh kepada subi yang ada di dalam tubuh kita, subi yang ada di tubuh kita. Karena kata Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Sayyidina Habib kata begitu. Da'watu shadiq idza tu'athir bisabit atharat 'ala alladhi fi sudri. Dakwah yang memang benar-benar yang sungguh-sungguh disampaikan oleh orang-orang yang menyebarkannya, menyampaikannya, menebarkan dakwah tersebut. Kan ini bersumber dari dakwah baginda kita, dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Dakwah kita ajakan dalam kebaikan, menuju Allah Subhanahu Wa Taala, beramal saleh. Ini dakwah itu sahih. Dakwahnya ajakan orang-orang yang memang sungguh-sungguh yang kita tulus ikhlas itu adalah apabila memang tidak berpengaruh kepada para pendengarnya, nanti akan tetap berpengaruh kepada orang dan ada di sudutnya. Yang ada di keturunannya maksudnya nanti ada di keturunannya itu nanti yang akan mengamalkan yang mewarisi ilmu tersebut. Jadi jangan harus sia-sia insyaallah. Semua nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tepat dijanjikan. Kalau kamu itu turun ke berapa? Kayak begitu. Yang menyambungnya. Pokoknya kita niatkan aja niatkan amal kamu usaha. Insyaallah ada di yang mewarisi. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi setelah rakaat pertama setelah ayat kursi sedikit setelah Fatihah ayat kursi kemudian ayat kemudian surah Yasin sampai ayat yang 27 aja bang juga sampai ke ayat yang 27. Nah, apa itu? Namanya itu apa itu? Kan disebutkan lima bergerak jiwa jangan dengan mukmini sampai situ. Lima
Sampai di situ ayat ke-27, kemudian setelah itu Al-Ikhlas bang tiga kali. Malah awasnya orang pertama woi. Ayo aja. Pahalanya besar ya, karena takdirnya taruhannya besar, pahalanya pun juga besar. Karena pahala ganjaran itu sesuai dengan taruhan. Yang besar kita taruh kan, besar kita nanti ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya Ghazali dan terbibitannya akan seperti ini. Bakal luhurnya seperti itu. Nah ini kawan bukan orang catat niat akan insya mudah-mudahan nanti kita hadir ke muslim nanti ada anak cucu kita, orang-orang yang kita yang kita cintai akan mewarisi ilmu ini insya Allah. Ada jadi insya Allah. Itu rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ini satu kali salam, jadi 4 rakaat ukurannya kita hanya satu kali tasyahud supaya berbeda dengan salat fardu maksudnya. Jadi kalau kita tasyahud awal tadi, anehnya ini aneh gitu karena pertama gawinya mana? Sebenarnya kita tuh aneh, biasa. Boleh aja kita sembahyang sampai kita 20 rakaat satu kali salam itu kan ya itu asal tahu itu kan aja. Ampun kita bingung buat kita baiknya kita gorek-gorek ke atas jadi kita. Kalau kita hilang itu kepungannya nah, jadi nggak lagi aku maka sudah banyak pandai. Jadinya kita mencegah habis seperti itu 2 rakaat. Jadi ini adalah 4 rakaat satu kali sah. Jadi rakaat kedua setelah Fatihah tadi adalah ayat kursi lagi, ayat kursi. Kemudian sambungan daripada surah Yasin tadi. Sambungan daripada surah Yasin. Wa ma anzalna 'ala qaumin min as-sama'i wa kunna munzilin ila akhir. Nah, di situ sampai wa ma ta'lamu min ayati rabbina kanu anha mu'ridin. Sampai situ. Ayo. Setelah itu baru Al-Ikhlas pulang 3 kali. Al-Ikhlas lagi 3 kali. Selesai. Ini rakaat kedua. Kemudian naik rakaat ketiga kalau kita syahud awalan dah maksudnya naik ketiga. Rakaat ketiga setelah Fatihah kita ayat kursi lagi. Ayat kursi lagi. Kemudian sambungan daripada surah Yasin tadi. Sambungan daripada surah Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qalu alladhina kafaru alladhina amanu wa kunna shuhada bainahum. Sampai nanti afala yaqulun. Apa itu? Afala ya? Sampai dia akan sampai afala yaqulun. Wa man nu'ammirhu nakisuhu khalqi afala yaqulun sampai situ tahan. Kemudian Al-Ikhlas lagi 3 kali. Kemudian rakaat yang terakhir setelah Al-Fatihah itu kursi lagi. Kemudian setelah itu sambungan surah Yasin tadi sampai subhanallah itu semuanya apa tadi? Wa ma 'allamnahu syu'ara yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun. Terus sampai subhanallah itu kulli yawmin kemudian setelah itu Al-Ikhlas dijaga. Nah selesai sudah 4 rakaat tadi. Bagaimana keutamaannya untuk siapa yang mengamalkan ba'diyah zuhur 4 rakaat dengan cara di atas tadi, maka Allah akan memeliharanya, menjaganya di hari itu sebanyak 70.000 malaikat. Dan pahala orang yang membaca ayat kursi itu sebanyak 4 kali kan 4 rakaatnya pertama. Sama dia dengan menghafalkan Al-Quran. Membaca ayat surah Yasin itu sama halnya dengan membaca menghafalkan Quran sebanyak 10 kali. Bagaimana ketika dalam sholat ganjarnya sama dengan 100 kali bikin 5 kali ya kan? Kemudian Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya sebanding dengan menghafalkan Quran karena Qul huwallahu ahad ta'dilu sulul Quran. Kata ketika Rasulullah 1 kali membaca surah Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Qurannya 10 juz. Berarti 3 kali sama dengan menghafalkan Quran. Bagaimana ketika dia membaca 4 kali dikalikan dengan setiap sholatnya adalah 100 kali begitu. Banyak sekali. Ada hitungan yang banyak. Cuma sir dari semua itu adalah alih akhirul hanya menyampaikan ayat. Artinya apa lagu risalah wa adalah amanah. Artinya menurut saya yang harus disampaikan. Terserah nanti yang mau mengamalkan saya
Silahkan insyaallah Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan semangat, Allah memberikan kita himmah, Allah mudahkan dan melakukan semuanya. Kalau kita pada awam, awas panas, apa gitu. Kalau kita mudah-mudahan niat kemudahan, nanti ada orang yang di antara anak cucu kita yang mampu mengerti. Kita sudah kita nyatakan seperti nanti Allah akan memandang ketulusan niat kita ini. Nanti Allah akan jadikan anak cucu kita ada orang yang mampu mengerti. Jadi kita bisa. Insya Allah. Amin. Jadi selesai sudah. Ini kemudian yang ini adalah ba'diyah maghribnya 4 rakaat. Jadinya 4 rakaat. Dari bangun. Jadi 4 rakaat ba'di qobliyah zuhur dan 4 rakaat jadinya ba'diyah zuhur. Seperti itu. Kemudian wa arba' qabla al-'asr. 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ini 4 rakaat sebelum asar. Boleh 2 rakaat. Boleh. Cuma yang warid kita mendatang daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla al-'asr, rahimahu Allah, shalla arba'an qabla al-'asr." Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, Allah merahmati doa dari baginda Rasulullah SAW. Berarti Allah akan merahmati orang tersebut. Allah yang merahmatinya. Karena rahimahullah doa Rasulullah. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ya, 4 rakaat. Nah, ada 2 rakaat tapi yang 2 rakaat di sana. Boleh, cuma abdalnya adalah 4 akar-akar ini sesuai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah ra'al shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati, Allah menyayangi orang yang salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silahkan. Jadi setelah itu tadi sunnah rawatib yang makan tadi berarti berapa sebenarnya? 4 ditambah 2, 4, 8. Berarti sudah ada 8. Kemudian wasnatani qabla al-maghrib. Wasnatani qabla al-maghrib. Nah, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, 2 rakaat sebelum maghrib ini terserah, karena Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan beliau tidak menyuruh 2 rakaat sebelum maghrib ini pun juga Rasulullah kadang melarang juga. Artinya Rasulullah menyuruh kadang melarang orang yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Terserah, ini kadang-kadang Rasulullah ganti, kadang-kadang sedikit ganti. Artinya sunnah rawatib belum akan terserah kita menggawi kan, silakan. Karena menggawi ayo silakan. Namun kebiasaan orang Hadramaut itu, mereka karena waktu maghrib ini dari sempit, mereka biasanya kadang menggawi qobliyah maghrib ini kecuali di bulan Ramadan. Cuma kalau kita memang terbiasa menggawinya qobliyah maghrib ini kan seperti di masjid-masjid atau di musola biasanya orang kadang-kadang menggawi ya Allah, biasanya ada menggawi. Terserah, jangan kita mati lah. Nah, kita muncul aja juga, cuma itu adalah keilmuan kadang. Cuma biasanya orang-orang Hadramaut itu menggawinya di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini muncul menggawinya ya? Karena sebagian sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala wajib. Makanya mereka gawi dalam bulan sunnah, mereka gawi. Makanya pahalanya sampai ibadah wajib. Nah, kita jangan paling enak. Di bulan Ramadan gawi mana nih, saing mana nih, angkat terus. Cuma bilanya di Ramadan santai aja misalnya, jangan terpaling kita semangat nih. Di Ramadan kita mengentekan aja lagi. Bulan aja kita panen. Nanti bulan Ramadan sini nggak ada apa panen, ya kan? Itu bulan Ramadan ini setuju kita berhemat.
Karena pahala sudah diganjar dengan pahala wajib, pahala wajib itu diganjar dengan 70 kali pahala wajib. Guringnya dia udah namanya. Apalagi kita kan ada guringnya kan ibaratnya tasbih ya diganjar terus. Guringnya aja berat. Nah, kemudian sedikit lagi. Itu pembahasan ini aja kita banyak mana lagi ini sudah ringkas sudah. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Waslatani qabla isya. Jadi 10 dan 12 jadinya. Nah, qabliyah maghrib, qabliyah isya jadi 2 rakaat. Nah, sebelum isya. Ini adalah pahalanya juga besar dan semuanya menjadi lengkap menjadi 12 rakaat sunnah rawatib. Jadi kita sembahyang sunnah rawatib yang mengiringi dengan sholat fardu yang dirumahkan ini ada 12 rakaat. Adapun kita ba'diyah maghrib jadi kita qobliyah isya ini sebenarnya ingin menyampaikan kita setiap sebaik-baik sunnah itu ayat surah cuma untuk meringkas waktu sebagian berlingkau aja supaya ringan dia supaya lakas aja. Sebenarnya kita tadi lawas mana majelis kita nih, karena kasih mungkin ada yang berhajat. Jadi kita sebutkan yang terakhir, qobliyah isya ini adalah seperti jika lima berhadat tidak biasanya mengerjakannya. Di mana di samping kita mengerjakan, misalnya kalau lagi luar kita kita kawal kalau seperti di sini kita langsung aja biar habis adzan langsung puasa kita karena rifqan lil hadirin wal jamaah yang kita melihat situasi mungkin ada yang ibu menyusui bayi baru menyusui di rumah misalnya atau anak buah belum makan atau piring belum lunas maka kita biasanya cepat-cepat. Nah, jadi kita kalau yang di luar lagi di sini misalnya di hari lagi di malam-malam selain malam sini atau lagi di sini mungkin kita kawal mengambilnya. Jadi qobliyah isya 2 rakaat. Misalnya Allah berhadir itu mengerjakan bisa melihatkan sembahyang qobliyah isya itu juga adalah sholat sunnah ridho. Sembahyang sunat supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah keridhaan ya. Mungkin baru juga dengarnya aneh banget ini. Apapun loh, ajaran baru ini, Habib ini. Misalnya ajaran baru di Mungkai maksudnya baru nih. Sebenarnya ajaran yang baru juga kan, ajaran membuat menjadi orang baru juga cuma hanya di Mungkai oleh baru. Sudah hanya di Mungkai oleh sebagian orang kita. Sebenarnya pelajaran hari-hari juga, pelajaran hari-hari juga. Mungkin kita ada yang tahu. Jadi sholat sunnah ridho namanya kan bukan kebiasaan. Jadi digabungkan dua ini sunnah qobliyah sunnah usul qobliyah isya wa sunnah ridho rakaatain billah. Aku sembahyang sunnah qobliyah isya dan sunnah ridho 2 rakaat. Jadi kalau saya mengerjakan 2 rakaat qobliyah isya dan sunnah ridho maka dia akan semalam itu semalam dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama ini supaya setelah Al-Fatihah dia baca ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian setelah itu Al-Ikhlas 3 kali. Nah, Habibnya ampun pula karena ayat ini ayat a'udzubil ayat terbaru itu adalah ayat kursi. Sepaling agung di kita ayat bukan surah, sepaling agung ayat yang terbaru adalah ayat kursi. Makanya ada ayat kursi ini. Jadi kita ayat di mana aja selalu ada ayat kursi karena agung sekali. Jadi situ ayat kursi, setelah Al-Fatihah dan ayat kursi, kemudian setelah itu Al-Ikhlas 3 kali. Sama rakaat pertama dengan rakaat kedua. Nah sampai di sini selesailah kita pembahasan kita tentang sunnah rawatib. Yang kita bahas saja sembahyang sunnah rawatib, belum sunnah lainnya ini sudah kehabisan kita waktunya dengan sesingkat-singkatnya. Jadi mudah-mudahan para hadirin semuanya bisa memahaminya. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar.
Jadi silakan nanti ditanyakan yang kurang jelas, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menunjukkan kita, menghadirkan kita di majelis di dalam ruang musalla beribadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita cahaya ibadah di dalam sanubari kita supaya kita hiasi hari-hari kita, waktu-waktu kita, umur-umur kita, rumah kita semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang berikan kita, memudahkan kita mendengar kajian-kajian ini. Sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah SAW. Allah juga yang memudahkan kita mendengarkannya. Ya Allah, ya Allah yang kami Allah ya man wafaq ahli khair bil khair wa fitna bil khair wa ahna alaih. Sebagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang hendak menjalankan kebajikan ibadah amal saleh, ya Allah berikanlah kami taufik hidayah untuk mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa hakama Allah yarzuquna ilman nafi' والعمل الخالص المقبول مثل التعلم والدلالة على الهدى ويسر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ويرضي علينا أن الله يرضونه ويرحمهم ويسلمه الجنة برحمته ويرضي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الكفر والجنة والرسل وغلبة الرسل. اللهم اكتب عليك وكتب رسولك بسم الله وقلب